Pemotongan saudara-saudara setia, pemotongan kue ulang tahun yang ke-50. Tepat setengah abad sudah. Setengah abad mengarungi dunia kehidupan ini.
Sejahtera bagi semuanya. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum GK Jokowi beserta seluruh jajaran pengurus dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Yang saya hormati para menteri, kader kerja yang ada, yang hari ini hadir, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Rumah setengah 7. Ada acara di Jakarta. Kemudian yang terakhir ada acara hari Nyepi di Cilacap, kemudian menuju ke sini dan mohon maaf saya salah kostum. Saya hanya berpikir ada yang batin gitu. Kok nggak biasanya pakai putih, ini kok pakai jas komplit, ini ada apa? Sekali-sekali kan tampil ganteng nggak apa-apa. Ekonomi kawasan ASEAN bukan hanya akan pulih kembali, tetapi juga bisa melakukan lompatan kemajuan serta tumbuh bersama secara berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah cepat bersama dalam penanganan kesehatan, reaktivasi perjalanan yang aman, serta akselerasi ekonomi digital yang berkeadilan jadi gerbang bersama untuk pulih bersama dan maju bersama. Kita harapkan Natal dan Tahun Baru bisa kita kelola dengan baik, karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan Tahun Baru. Dan saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga. Kepemimpinan itu bukan posisi, apalagi jabatan. Kepemimpinan adalah pengaruh, kepemimpinan adalah inspirasi, kepemimpinan adalah yang membuat visi menjadi kenyataan. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Ayo kita bersatu, bangkit, dan tumbuh bersama untuk Indonesia maju. Senapan serbu atau short rifle merupakan senjata individu yang memiliki kemampuan tembak selektif. Artinya bisa menembak semi otomatis, satu tarikan picu, satu tembakan. Juga mampu full otomatis, memberondongkan peluru selama picu senjata ditekan. Menggunakan peluru kaliber menengah atau intermediate, sehingga seorang prajurit bisa membawa lebih banyak amunisi. Senapan serbu merupakan senjata standar bagi pasukan infanteri di seluruh dunia. Dalam video ini, kita akan membahas jenis-jenis senapan serbu yang digunakan oleh TNI dan juga Polri. Sebagai senjata buatan dalam negeri,
SS-1 dipakai hampir di semua kesatuan TNI dan Brimob Polri. SS-1 merupakan singkatan dari senapan serbu 1, dibuat oleh PT Pindad Bandung berdasarkan senapan serbu FNC buatan Belgia. Setelah Indonesia membeli 10.000 pucuk FNC dari Belgia, PT Pindad mendapatkan lisensi pada tahun 1984 untuk memproduksi sendiri senapan serbu serupa. Lahirlah SS-1 yang disesuaikan dengan postur tentara Indonesia dan iklim tropis di Indonesia. SS-1 mulai digunakan tahun 1991 hingga sekarang. Ciri yang menonjol dari SS-1 adalah popor lipat dari besi. Meskipun salah satu variannya yakni SS-1 V3 menggunakan popor tetap. SS-1 terdiri dari beberapa varian, diantaranya SS-1 V1, SS-1 V2, SS-1 V3, SS-1 V5, SS-1 R5, dan beberapa varian lainnya. Penggunaan varian ini disesuaikan dengan kebutuhan taktis pasukan. Sebagai contoh, untuk pasukan Raider menggunakan SS-1 R5 dengan laras yang pendek, sesuai untuk pertempuran jarak dekat di hutan lebat, pegunungan, dan perkotaan. Untuk pasukan marinir menggunakan SS-1 varian M. Varian M terdiri dari SS-1 M1, M2, dan M5. Varian M ini memiliki lapisan tahan karat, disesuaikan dengan habitat pasukan marinir yang sering bersinggungan dengan air laut. SS-1 menggunakan peluru kaliber 5,56 x 45 mm. Artinya, diameter proyektil adalah 5,56 mm dan panjang selongsong 45 mm. Generasi berikutnya dari SS-1 yaitu SS-2. Secara bertahap, SS-2 akan menggantikan SS-1. Diperkenalkan tahun 2005, SS-2 mulai dipakai kesatuan TNI sejak tahun 2006. Pada awalnya, hanya satuan-satuan pasukan elit TNI yang mendapatkan SS-2. Namun, secara bertahap, hingga saat ini, SS-2 sudah dipakai di berbagai kesatuan TNI lainnya. SS-2 dirancang dan dibuat dengan reverse engineering, menggabungkan kelebihan-kelebihan senapan serbu FNC, M16, dan AK-47, sehingga tercipta senapan serbu yang handal. Dalam proses produksi laras, sudah menggunakan metode tempat swagging, menjadikannya lebih handal dan akurat. Untuk menjawab kebutuhan zaman, SS-2 V4 dilengkapi dengan Picatinny rail, sehingga bisa langsung dipasangi berbagai macam alat pembidik dan aksesoris. Tidak seperti SS-1 yang harus memakai mounting khusus jika akan dipasangi teleskop pembidik. Seperti halnya SS-1, SS-2 dibuat dalam berbagai varian, mulai dari SS-2 V1 hingga SS-2 V5. Varian SS-2 V5 kemudian mengalami modernisasi menjadi SS-2 V5A1. Senjata ini memiliki desain eksterior yang lebih modern, terutama pada bagian popor dan handguard. Senjata ini juga dilengkapi dengan pegangan vertikal atau vertical grip. Kualitas dan akurasi SS-2 sudah teruji di dalam dan di luar negeri. Beberapa kali kontingen TNI yang menggunakan SS-2 menyabet juara umum dalam lomba tembak di tingkat regional dan internasional. Yang digunakan dalam lomba tembak umumnya adalah SS-2 HB atau Heavy Barrel dengan laras yang lebih tebal, menjadikannya lebih akurat. Pada masa Orde Lama, hubungan dekat Indonesia dengan Uni Soviet membuat AK-47 menjadi salah satu senjata yang dipakai oleh TNI. Pada masa itu, puluhan ribu pucuk AK-47 baik dari Uni Soviet maupun tipe 56 dari RRC mengalir ke Indonesia. AK-47 saat itu dipakai oleh pasukan elit TNI, yaitu RPKAD, KKU, dan Resimen Cakrabirawa. AK-47 merupakan senjata yang terkenal kehandalannya, tidak macet meskipun terkena lumpur, pasir, dan terendam air. AK-47 menggunakan kaliber 7,62 x 39 mm. Artinya, diameter proyektil adalah 7,62 mm dan panjang selongsongnya 39 mm. Saat ini, AK-47 masih dipakai di beberapa kesatuan TNI, misalnya digunakan oleh awak kapal TNI Angkatan Laut. Juga masih digunakan misalnya oleh Kopassus dan Kopaska dalam melaksanakan operasi tertentu. Untuk keperluan latihan tempur, AK-47 ideal digunakan dalam latihan doper.
Proyektil yang lebih berat dan kecepatan yang sedikit lebih lambat daripada kaliber 5,56 menjadikannya lebih aman untuk dipakai dalam latihan doper karena mengurangi kemungkinan peluru pecah atau memantul saat mengenai tanah. Pada masa Orde Baru, hubungan dengan Uni Soviet merenggang dan Indonesia lebih dekat ke Amerika. Hal ini membuat M16, senjata buatan Amerika, digunakan oleh militer Indonesia. M16 pada masa itu merupakan senjata yang revolusioner. Salah satunya adalah material yang digunakan. Bodi senjata menggunakan bahan aluminium, sedangkan popor dan beberapa bagian lain berbahan plastik, suatu hal yang baru pada masa itu, di mana lazimnya senapan berbahan baja dan popor dari kayu. Namun tentu saja, laras dan bagian mekanis lainnya dari M16 tetap dari baja. M16 yang dipakai TNI saat itu adalah M16A1. Senjata ini digunakan dalam berbagai operasi militer, misalnya Operasi Seroja di Timur Timur. Saat ini, M16A1 masih dipakai, namun tidak lagi oleh satuan tempur. M16A1 masih sering terlihat digunakan di satuan teritorial, misalnya Kodim dan Kuramil. M16 juga digunakan sebagai senjata latihan. Senjata dengan bentuk yang futuristik ini adalah senjata buatan Austria, diberi nama AUG, singkatan dari Army Universal Gewehr, atau dalam bahasa Inggris Army Universal Gun atau AUG. Di Indonesia sering disebut sebagai Steyr, yang sebenarnya merupakan nama pabrik pembuatnya. AUG adalah senapan serbu dengan sistem bullpup, artinya magasin berada di belakang gagang dan mekanisme senjata berada di dalam popor. Hal ini membuat senjata menjadi lebih ringkas dan pendek, namun tanpa mengorbankan panjang larasnya. Sehingga meskipun lebih pendek dari senapan serbu lainnya, namun performanya tidak berkurang. Keistimewaan lain dari senjata ini adalah material yang didominasi bahan plastik khusus yang menjadikannya lebih ringan namun tetap kuat. Keistimewaan lain adalah magasin yang semi-transparan, sehingga prajurit tahu jumlah peluru yang masih ada dalam senjatanya. Tetapi, desain bullpup juga memiliki kekurangan, yakni akan menyulitkan ketika terpaksa menembak dari bahu kiri, misalnya menembak dari tepi sudut tembok. Ini karena selongsong yang terlontar akan menghantam pipi penembak. Memang, arah keluarnya selongsong bisa diubah ke kiri, namun proses ini tidak praktis digunakan saat pertempuran, karena harus membongkar senjata. AUG sejak lama digunakan oleh satuan gegana Brimob. Pasukan khusus seperti Kopassus dan satuan elit lainnya juga memiliki AUG, meskipun tidak menjadi senjata utama. Varian yang dipakai adalah AUG A1, tetapi saat ini varian yang lebih baru seperti AUG A2 dan A3 juga mulai digunakan di Indonesia. AK-101 merupakan senjata buatan Rusia. Senjata ini pada dasarnya adalah varian AK-74, namun dibuat dengan kaliber 5,56 mm standar NATO. Tujuannya adalah menembus pasar ekspor ke negara-negara yang sudah memakai peluru kaliber 5,56. Di Indonesia, AK-101 digunakan oleh Korps Brimob Polri sejak tahun 2001. Selain AK-101, Brimob juga menggunakan varian lain, yakni AK-102 dan AK-105. Selain itu, peleton inti tempur atau Tontaipur Kostrad juga menggunakan AK-101. HK-416 adalah senapan serbu hasil racikan perusahaan Heckler & Koch dari Jerman. Mulai dibuat tahun 2004, senapan ini kini menjadi favorit pasukan khusus di banyak negara, misalnya Delta Force Amerika, GSG-9 Jerman, pasukan khusus Australia, Malaysia, dan pasukan khusus lebih dari 22 negara. Bentuk dari HK-416 sengaja didesain mirip dengan Colt M4 yang digunakan oleh militer Amerika. Ini dimaksudkan agar prajurit tidak perlu beradaptasi lagi ketika beralih dari M4 ke HK-416. HK-416 merupakan senjata yang terbukti kehandalannya. Dalam sebuah pengujian, senjata ini mampu menembakkan total 10.000 peluru dalam mode full otomatis tanpa mengalami kemacetan satu kali pun. HK-416 juga menjadi senjata favorit di beberapa pasukan elit TNI. Senjata ini dipakai oleh Kopassus, Detasemen Jalamangkara, Komando Pasukan Katak, Intai Tempur Kostrad, dan Detasemen Khusus 88 Polri. Bagi player game PUBG,
Sebelum berkomentar tentang M416, di dunia nyata tidak ada senjata M416 atau M416, setidaknya sampai saat ini. Mengapa HK416 dalam game PUBG dinamai M416? Ini karena masalah copyright. Nama HK adalah singkatan dari perusahaan Heckler & Co. Jika menyebutkan HK, pengembang game khawatir jika nantinya dituntut membayar royalti. Galil merupakan senjata buatan Israel, dibuat oleh Israeli Military Industry, dinamai sesuai nama penciptanya, Yisrael Galili. Senjata buatan Israel ini digunakan oleh satuan elit pengintai milik Kostrad, yaitu Taipur. Ada beberapa varian Galil yang digunakan oleh Taipur, yaitu Galil MAR atau Micro Galil untuk pertempuran jarak dekat dan Galil Galatz untuk sniper. Namun saat ini, senjata tersebut sudah jarang digunakan, sudah digantikan oleh senjata yang lebih baru. Senjata buatan Israel juga digunakan oleh TNI Angkatan Udara. Jika Taipur dari Angkatan Darat pernah menggunakan Galil, maka Paskhas TNI Angkatan Udara memiliki senjata buatan Israel yang lebih modern, yakni Tafor. Yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara adalah salah satu varian terkecil dari Tafor TAR-21, yakni Tafor X95, atau sebelumnya dikenal juga sebagai Micro Tafor. X95 merupakan varian terpendek dari seri senapan serbu Tafor yang diproduksi oleh Israel Weapon Industries atau IWI. Selain sebagai senapan serbu atau lebih tepatnya karbin dengan kaliber 5,56 mm, X95 juga bisa dirubah menjadi submachine gun kaliber 9 mm. Untuk merubahnya, tinggal mengganti laras dan komponen bolt yang tersedia dalam paket kit. Modifikasi ini hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Tokopedia Cashback 60%. Dukung usaha. VZ58 merupakan senapan serbu buatan Cekoslovakia yang mulai dibuat tahun 1958. Sekilas dilihat dari luar, bentuknya sangat mirip dengan AK-47. Meskipun demikian, sebenarnya desain di dalamnya sangat berbeda, dan komponen kedua senjata ini, termasuk magasin, tidak bisa saling ditukar. Ciri yang sangat menonjol dari senjata ini, saat ditembakkan, terlihat jelas bagian mekanisme yang bergerak maju mundur. VZ58 digunakan di TNI Angkatan Laut, misalnya oleh tim VBSS atau Visit Board Search and Seizure, yakni operasi untuk naik dan menguasai kapal laut. VZ58 juga menjadi salah satu senapan serbu yang digunakan oleh Kopaska. CZ805 adalah senapan serbu terbaru buatan Republik Ceko. Dengan desain modern, CZ805 dirancang sejak tahun 2006 untuk menggantikan VZ58 yang sudah berumur lebih dari 4 dasawarsa. CZ805 mulai digunakan tahun 2011 di Republik Ceko dan Republik Slovakia. Menjawab kebutuhan zaman, CZ805 sudah dilengkapi dengan Picatinny rail, sehingga siap dipasangi teleskop pembidik dan aksesoris penunjang lainnya. Di Indonesia, CZ805 dipakai oleh inti tempur Kostrad menggantikan Galil MAR. Selain itu, Komando Pasukan Katak atau Kopaska TNI Angkatan Laut juga menggunakan CZ805. CZ805 juga dimiliki oleh Paskas TNI Angkatan Udara. Diklasifikasikan sebagai karbin atau senapan serbu dengan laras yang lebih pendek, M4 merupakan senjata yang identik dengan pasukan khusus Amerika. Senjata ini basicnya adalah senapan serbu M16 dengan modifikasi laras yang lebih pendek dan popor sistem teleskopik yang dapat dipendekkan. Di Indonesia, M4 digunakan oleh Detasemen Khusus 88 Polri. Di kalangan TNI, M4 juga digunakan oleh beberapa satuan elit. Salah satunya adalah pasukan khas TNI Angkatan Udara. Dimensi senjata yang pendek menjadi pertimbangan untuk digunakan oleh Paskhas yang sering melakukan penerjunan. Selain Densus 88 dan Paskhas, M4 juga dimiliki oleh Kopaska TNI Angkatan Laut. SG merupakan singkatan dari Sturmgewehr, yang artinya senapan serbu. Senjata ini dibuat oleh Swiss Arms AG dari Swiss. SG552 merupakan salah satu varian yang paling pendek di antara saudaranya, yakni SG550 dan SG551. Ukuran SG552 yang pendek cocok digunakan untuk pertempuran jarak dekat. Senjata ini menjadi pilihan unit khusus anti-teror milik Kopassus, yaitu Satuan 81 Kultor.
SG-552 saat ini juga digunakan oleh beberapa satuan glutor dari Batalion Raider. Sedangkan varian terpanjang yaitu SG-550 Sniper digunakan oleh Korps Marinir. G36 adalah senjata standar angkatan bersenjata Jerman saat ini. Dibuat sejak tahun 1996, G36 kini juga dipakai lebih dari 40 negara. Kualitasnya tidak diragukan lagi karena dirancang dan dibuat oleh pabrik senjata kenamaan Jerman, yaitu Heckler & Koch. Meskipun masih dalam jumlah terbatas, senapan serbu G36 pernah terlihat digunakan oleh TNI dan Polri. G36 terlihat dipakai oleh Denjaka, Paskas, dan Brimob. Selain varian standar, varian G36C juga digunakan oleh TNI. Salah satunya oleh Paskas TNI Angkatan Udara. Varian G36C adalah varian Kerbin yang tidak dilengkapi pembidik optik bawaan, sebagaimana G36 standar dan G36K. Sebagai gantinya, pada varian ini terdapat Picatinny rail untuk memasang alat bidik optik sesuai dengan kebutuhan. TNI juga memiliki dan menggunakan senapan serbu buatan Korea Selatan, yakni Daewoo K2. Senapan serbu ini dalam jumlah terbatas digunakan oleh TNI Angkatan Udara. Pada tahun 2008 dan 2011, TNI Angkatan Udara membeli 210 pucuk Daewoo K2 dari Korea Selatan. Pada tahun 2019, menambah lagi sebanyak 809 pucuk. K2 merupakan senapan serbu standar Angkatan Bersenjata Korea Selatan yang dibuat oleh Daewoo Precision Industries, yang sekarang berganti nama menjadi SNT Motif. Di Korea Selatan, K2 menggantikan M16A1 sebagai senjata standar. Mekanisme bagian belakang senjata ini mirip dengan M16. Bahkan, beberapa komponen M16 bisa digunakan pada senjata ini. Namun, di bagian depan, K2 menggunakan mekanisme piston seperti pada AK. Tentunya, Daewoo K2 menggunakan kaliber standar NATO, yakni 5,56 x 45 mm. Senapan serbu lain yang menjadi koleksi TNI Angkatan Udara adalah SAR-21. Dalam beberapa kali kesempatan, terlihat prajurit TNI Angkatan Udara menenteng senjata buatan Singapura tersebut. Kabarnya, senjata ini merupakan hibah dari Singapura dan jumlahnya hanya sekitar 100-an pucuk. SAR-21 merupakan senapan serbu dengan desain bullpup yang dirancang dan diproduksi oleh Chartered Industries of Singapore atau CIS. Perusahaan tersebut berganti nama menjadi ST Kinetics dan kini ST Engineering Land System atau Stealth. SAR-21 dilengkapi dengan alat bidik optik yang terintegrasi dengan perbesaran 1,5 kali. Ada juga varian dengan perbesaran 3 kali. SAR-21 juga merupakan senapan serbu pertama yang dilengkapi dengan penanda laser built-in, alias dari pabriknya sudah dilengkapi dengan laser. Pembidik laser ini menggunakan sumber tenaga dari baterai ukuran AA yang mudah didapat di warung-warung terdekat. Sekilas, bentuknya mirip HK416. Sig Sauer 516 merupakan senapan serbu terbaru yang diadopsi oleh Kesatuan Gegana Brimob. Senjata ini dipakai oleh unit CRT atau Crisis Response Team. Sig Sauer 516 diproduksi sejak tahun 2010 oleh perusahaan Sig Sauer yang merupakan gabungan dari perusahaan Sig dari Swiss dan CP Sauer & Son dari Jerman. Perusahaan ini berkedudukan di 3 negara, yakni Sig Sauer GmbH di Jerman, Sig Sauer AG di Swiss, dan Sig Sauer Inc. di Amerika Serikat. Selain digunakan oleh Brimob, Sig 516 juga dimiliki oleh Korps Marinir dan Kostrad. Selain Sig Sauer 516, Brimob juga menggunakan senjata lain buatan Sig Sauer, yakni Sig MCX. Sig MCX merupakan produk yang lebih baru yang mulai diproduksi tahun 2015. Senjata ini didesain oleh Sig USA, anak perusahaan Sig Sauer yang berlokasi di Amerika Serikat. Basis desain mekanisme senjata ini berasal dari submesin gun Sig MPX yang juga digunakan oleh Brimob. SCAR adalah senapan serbu yang dibuat oleh FN Herstal untuk memenuhi kebutuhan United States Special Operations and Command atau USSOCOM. Nama SCAR merupakan akronim dari Special Operation Forces Combat Assault Rifle. FN SCAR dibuat dalam beberapa varian untuk fungsi yang berbeda, yakni SCAR L untuk senapan serbu, SCAR H untuk battle rifle,
SCAR SSR sebagai senjata Designated Marksman atau sniper, dan SCAR PDW untuk personal defense weapon. SCAR L, SSR, dan PDW menggunakan kaliber 5,56 mm, sedangkan SCAR H menggunakan kaliber 7,62 x 51 mm. TNI menggunakan salah satu varian SCAR, yaitu SCAR L, meskipun masih dalam jumlah terbatas. SCAR digunakan oleh satuan di Kostrad, salah satunya yaitu Inti Tempur atau Taipur. Yang bikin kita senang itu, Senapan serbu buatan dalam negeri kini tidak hanya diproduksi oleh industri pertahanan dari BUMN. Senapan serbu kini juga diproduksi oleh perusahaan swasta. Komodo D5 merupakan senapan serbu pertama yang dibuat oleh perusahaan swasta di Indonesia. Diproduksi oleh PT Komodo Armaments Indonesia yang berlokasi di Bekasi, senjata ini dengan bangga diberi tulisan Made in Bekasi. Komodo D5 sudah mulai diuji coba oleh TNI, misalnya di lingkungan Komando Pendidikan TNI Angkatan Laut, di antaranya Kodik Kopsla, Kodik Latal, dan Sekolah Selam TNI Angkatan Laut. Selain senjata produksi dalam negeri dan produk impor dari produsen terkenal, TNI juga mencoba menggunakan senapan serbu yang belum banyak dikenal. Di antaranya adalah Fairfront buatan Filipina. Fairfront sendiri adalah perusahaan senjata api yang berpusat di California, Amerika Serikat. Namun, pendirinya merupakan dua bersaudara keturunan Filipina. Fairfront merupakan akronim dari nama mereka, yakni Ferdinand dan Francis. Sebagai keturunan Filipina, Fairfront juga membangun fasilitas produksi di Cebu, Filipina. Selain untuk menyuplai kebutuhan militer Filipina, senapan serbu Fairfront juga diekspor ke negara Asia lain. Salah satunya adalah Indonesia yang mencoba menggunakan beberapa varian Fairfront. Fairfront varian SCW atau Subcompact Weapon digunakan oleh Denpandu Taikam atau Detasemen Pandu Pengintaian dan Keamanan dari para Raider Kostrad TNI Angkatan Darat. Varian lainnya, yakni Fairfront SVLAR, terlihat digunakan oleh Korps Marinir. Itulah jenis-jenis senapan serbu yang dimiliki dan digunakan oleh TNI dan Polri. Selain yang disebutkan di atas, masih ada beberapa jenis lainnya yang dari segi jumlah sangat terbatas. Sebagai contoh, senapan serbu FAMAS buatan Perancis yang dimiliki oleh Kopassus. Sebenarnya, jenis yang terlalu beragam justru kurang efisien baik dalam hal perawatan, pengadaan komponen, dan suplai logistik jika terjadi perang. Meskipun kalibernya sama, namun seringkali senjata yang berbeda tidak bisa saling bertukar magazin karena bentuk dan ukurannya berbeda. Ada baiknya jika TNI menyederhanakan jenis senapan serbu yang dipakai, diseragamkan menggunakan SS2. Sedangkan untuk operasi-operasi khusus yang membutuhkan kehandalan lebih, bolehlah menggunakan HK416. Sampai jumpa. Kawasan ASEAN bukan hanya akan pulih kembali, tetapi juga bisa melakukan lompatan kemajuan serta tumbuh bersama secara berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah cepat bersama dalam penanganan kesehatan, reaktivasi perjalanan yang aman, serta akselerasi ekonomi digital yang berkeadilan jadi gerbang bersama untuk pulih bersama dan maju bersama. Harapkan Natal dan Tahun Baru bisa kita kelola dengan baik karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan Tahun Baru, dan saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail, selalu waspada,
siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga. Kepemimpinan itu bukan posisi, apalagi jabatan. Kepemimpinan adalah pengaruh, kepemimpinan adalah inspirasi, kepemimpinan adalah yang membuat visi menjadi kenyataan. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Ayo kita bersatu, bangkit, dan tumbuh bersama untuk Indonesia Maju. Para jurnalis televisi yang saya banggakan, pemerintah akan terus memegang teguh komitmen untuk menjaga kemerdekaan pers, membuka ruang bagi insan pers untuk menyuarakan kepentingan publik, terbuka atas sikap kritis dan solutif mengawal berbagai kebijakan pemerintah. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya buka Kongres ke-6 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Mana pisaunya? Potong kuenya. Opung tugas siswa apa, Bung? Opung suruh sok aja lah. Ya. Nggak terbalik itu.
Sor turun muka turun. Sor buka turun yang ganteng lu gimana turun? Tulang aman kasih. Tulang aman kasih. Banyaknya cowok tulang itu, tulang oman. Ya. Kepiringannya dulu Pak Ester. Pak Tapi, G20 di bawah kepemimpinan Indonesia sudah akan dimulai bulan Desember ini. Ini merupakan sebuah kehormatan bagi kita, bagi Indonesia, dan sekaligus tanggung jawab yang besar yang harus kita jalankan dengan baik. Ekonomi kawasan ASEAN bukan hanya akan pulih kembali, tetapi juga bisa melakukan lompatan kemajuan serta tumbuh bersama secara berkeadilan dan berkelanjutan. Langkah cepat bersama dalam penanganan kesehatan, reaktivasi perjalanan yang aman, serta akselerasi ekonomi digital yang berkeadilan jadi gerbang bersama untuk pulih bersama dan maju bersama. Kita harapkan Natal dan Tahun Baru bisa kita kelola dengan baik karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan Tahun Baru, dan saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga.
Natal dan Tahun Baru bisa kita kelola dengan baik karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan Tahun Baru. Dan saya harapkan semuanya dirancang, direncanakan secara detail, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga. Kepemimpinan itu bukan posisi, apalagi jabatan. Kepemimpinan adalah pengaruh, kepemimpinan adalah inspirasi, kepemimpinan adalah yang membuat visi menjadi kenyataan. Selamat Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Ayo kita bersatu, bangkit, dan tumbuh bersama untuk Indonesia Maju.
udah bikin video nih bro, apa? Malah yang lebih pula lagi belum dia. Kita akan kerja. Ya. Ini sebelah ini dua ini. Ulang, masih salah kak, ulang di awal. Ini upung baru tuh.